B1A1-19-218 kelas F Universitas Megaraski Makassar. Di sini saya akan menjelaskan resume dari mata kuliah Kimia Fisika, yaitu mengenai materi dan energi, sistem periodik unsur, ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan van der Waals, dan yang terakhir ada ikatan logam dan hidrogen. Materi pertama yaitu tentang materi dan energi, di mana materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan ruang, di mana massa adalah banyaknya materi yang terkandung di dalam suatu zat. Nah, wujud zat ini ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Hukum kekekalan massa yaitu massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Selanjutnya perubahan materi. Perubahan materi dibagi menjadi 2, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan materi baru. Fisika yaitu es berubah menjadi air, kemudian menjadi uap air. Sedangkan contoh dari perubahan kimia yaitu besi berkarat atau kertas dibakar berubah menjadi abu. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Adapun hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan dan energi juga tidak dapat dimusnahkan. Adapun contoh dari energi yaitu energi listrik ke energi cahaya seperti lampu, atau energi listrik berubah menjadi energi bunyi seperti televisi. Kedua yaitu mengenai sistem periodik unsur. Di sini kita akan membahas tentang perkembangan penyusunan unsur, yaitu ada 3 tahap. Yang pertama triade de Bruiner, yang kedua daftar Mendeleev, dan yang ketiga ada sistem periodik unsur modern. Triade de Bruiner pada tahun 1817 dia memasukkan unsur tersebut ke dalam 3 kelompok unsur, yaitu elemen pertama, elemen kedua, dan elemen ketiga. Yang kedua daftar Mendeleev. Pada tahun 1869 Mendeleev berhasil menyusun suatu daftar yang terdiri dari 65 unsur kimia. Untuk menyusun daftar unsur-unsur tersebut berdasarkan kenaikan massa atom relatif dikenal dengan nama hukum periodik. Sistem periodik modern. Sistem periodik modern disusun berdasarkan hukum periodik modern yang menyatakan bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Artinya, jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka sifat-sifat tertentu akan berulang secara periodik. Itulah sebabnya tabel unsur-unsur tersebut dinamai tabel periodik. Selanjutnya, sifat-sifat unsur dalam SPU. Yang pertama ada jari-jari atom. Jari-jari atom ini adalah jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar. Yang kedua, energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron terluar. Dan yang terakhir ada afinitas elektron, merupakan perubahan energi dari atom netral. Materi ketiga yaitu tentang ikatan ion. Ikatan ion merupakan ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antar ion negatif atau anion dengan ion positif atau kation. Gaya tarik-menarik ini disebut sebagai gaya elektrostatis. Adapun sifat-sifat dari ikatan ion, yang pertama bersifat keras, terus yang kedua titik lebur dan titik didih tinggi, dan yang ketiga bersifat rapuh, dan yang terakhir mudah larut dalam pelarut polar. Pembentukan senyawa ion. Ikatan ion yang terjadi karena atom-atom yang mempunyai energi ionisasi rendah atau mudah melepas elektron akan melepaskan elektronnya dan membentuk ion positif.
Elektron yang dilepas ditangkap oleh atom yang mempunyai afinitas elektron yang tinggi. Adapun keunikan senyawa ionik, yang pertama, ikatan ionik terbentuk antar ion logam dan ion non-logam. Yang kedua, ikatan ionik mudah larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Dan yang terakhir, senyawa ionik mudah sekali menghantarkan arus listrik dalam larutan. Contoh reaksi ikatan ion dapat dilihat pada gambar di samping. Materi keempat yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen merupakan ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom. Jenis ikatan kovalen. Yang pertama, berdasarkan pembentukannya, ikatan kovalen dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang memiliki satu pasangan Pi. Terus yang kedua, ikatan kovalen rangkap dua, yaitu ikatan kovalen yang memiliki dua pasangan Pi. Dan yang ketiga, ikatan kovalen rangkap tiga, yaitu ikatan kovalen yang memiliki Pi3. Sedangkan berdasarkan polimerisasinya, ikatan kovalen dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen yang Pi-nya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berkaitan. Yang kedua adalah ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar merupakan ikatan kovalen yang Pi-nya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berkaitan. Adapun sifat fisik dari senyawa kovalen, yang pertama, pada suhu kamar berwujud gas, cair, dan ada yang padat. Terus yang kedua, senyawa kovalen padatnya lunak dan tidak rapuh. Yang ketiga, senyawa kovalen memiliki titik didih dan titik leleh rendah. Yang keempat, dapat larut dalam pelarut organik, namun tidak dapat larut dalam air. Terus yang terakhir, umumnya tidak menghantarkan listrik. Adapun sifat fisik dari senyawa kovalen, yang pertama, pada suhu kamar berwujud gas, cair, dan ada yang padat. Terus yang kedua, senyawa kovalen padatnya lunak dan tidak rapuh. Yang ketiga, senyawa kovalen memiliki titik didih dan titik leleh rendah. Yang keempat, dapat larut dalam pelarut organik, namun tidak dapat larut dalam air. Terus yang terakhir, umumnya tidak menghantarkan listrik. Materi kelima yaitu ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals adalah gaya tarik-menarik antara atom atau molekul, di mana gaya ini relatif jauh lebih lemah dibandingkan gaya yang timbul karena ikatan valensi. Selanjutnya, bentuk ikatan van der Waals. Yang pertama, ikatan antar molekul yang memiliki dipol. Ikatan van der Waals dipol yang terjadi pada dipol dapat tersusun secara teratur dan tidak teratur. Bisa dilihat pada gambar di samping. Yang kedua, ikatan antar molekul yang memiliki dipol dan yang tidak memiliki dipol. Gaya tarik-menarik antara molekul yang memiliki dipol dan yang tidak memiliki dipol terjadi secara induksi. Selanjutnya, klasifikasi gaya van der Waals. Yang pertama, ada gaya London, dan yang kedua ada gaya tarik dipol. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan van der Waals. Yang pertama, jumlah elektron atom atau molekul. Terus yang kedua, bentuk molekul. Yang ketiga, kepolaran molekul. Dan yang keempat, titik didih gas mulia. Materi keenam yaitu ikatan logam dan hidrogen. Dalam kimia, logam adalah sebuah unsur kimia yang siap membentuk ion atau kation dan memiliki sifat logam. Yang pertama, sifat kimia.
Kebanyakan logam bersifat sebagai donor elektron dalam reaksi-reaksi. Selanjutnya, sifat fisika logam. Yang pertama, daya hantar jenis listrik yang tinggi. Yang kedua, kemampuan mengubah bentuk tanpa retak dan menderita tegangan. Terus yang terakhir, mengkilapnya permukaan. Kemudian ada klasifikasi logam, yaitu ikatan logam pada natrium, kemudian ikatan logam pada unsur-unsur transisi, selanjutnya ikatan logam pada leburan logam, dan yang terakhir ikatan logam pada magnesium. Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah gaya tarik antar molekul yang terjadi antara atom hidrogen yang terikat dengan atom sangat elektronegatif. Sebagai contoh, pada molekul H2O dan antar molekul NH3. Klasifikasi ikatan hidrogen. Yang pertama ada ikatan hidrogen intramolekular, merupakan ikatan hidrogen yang terjadi pada molekul yang berbeda. Terus yang kedua ada ikatan hidrogen intramolekul, merupakan hasil dari siklisasi molekul. Ciri-ciri ikatan hidrogen. Yang pertama, terjadi antara atom dengan pasangan elektron bebas dengan hidrogen yang terikat pada atom elektronegatif. Kedua, kekuatan ikatan cenderung lemah. Dan yang terakhir, panjang ikatan cenderung besar. Kemudian sifat ikatan hidrogen. Yang pertama ada kelarutan, terus yang kerapatan es yang lebih rendah daripada air. Contoh ikatan logam dan ikatan hidrogen dapat dilihat pada gambar di samping.